sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Dari dulu ya harus dukung beliau ya, apapun keputusannya, apapun partainya. Saya kira siapapun yang mau memperbaiki negara ini, apalagi dengan rekam jejak teruji bisa jadi presiden yang baik, ya saya wajib mendukungnya. Seperti itu. Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan akan mundur nggak setelahnya? Saya tidak tahu, ada beberapa alternatif gitu kalau ini terjadi gitu loh. Tadi sempat bincang-bincang, jadi kemudian mungkin Dengan Bapak? kan kita udah dengar isu-isu, makanya pagi saya tanya sama beliau gitu loh, Pak, apa betul Bapak mau dicalonkan, dideklarasikan jadi calon presiden gitu kan. Nah beliau juga ternyata saya nggak tahu juga, tergantung Bu Megawati kan. Jadi lalu kita bilang kalau terjadi itu gimana gitu loh. Kita evaluasi kinerja Bapak dengan Jokowi. Ada berapa alternatif, mau bisa mundur, bisa cuti panjang. Ya bisa, saya sih bilang sama beliau kalau bisa sih cuti panjang saja. Toh bukan meremehkan rakyat Indonesia tidak milih beliau gitu ya. Saya bilang toh selama itu udah biasa gitu. Saya udah tahu beliau sudah mengerjakan tugas, lalu Bapak Gubernur kan memberikan kepercayaan penuh pada saya. Makanya semua rapat-rapat saya kan bisa saya putuskan gitu. Tentu saya membuat notulen. Kasih beliau lihat. Kalau nggak ragu saya telepon. Atau beliau ada pesan khusus apa dia telepon saya. Walaupun di tengah-tengah rapat gitu. Terus pagi kita ketemu atau sore ketemu. Nah jadi sebetulnya menurut saya lebih baik beliau cuti saja gitu. Sampai ini bisa sampai selesai. Nah, jadi saya lebih suka begitu. Jadi kita biasa aja. Beliau kalau kemana-mana juga biasa aja. Kita tinggal koordinasi telepon. Seperti sekarang kan cuti kampanye. Kita udah paraf bikin surat untuk ke Mendagri. Nah, saya juga bilang sama beliau, Bapak kampanye oke saja Pak. Ya sama aja. Cuma bedanya di mana? Bapak tidak belusukan aja gitu loh. Saya tanda tangan surat, Bapak harus atur gitu. Pas yang tidak ada, Bapak balik. Nah kita ketemu, terus yang soal notulen kalau Bapak kampanye ke seluruh Indonesia gitu, saya akan email ke timnya Bapak gitu loh. Kita email supaya Bapak bisa lihat yang saya sudah putuskan itu apa. Nah saya kira sih nggak ada hal yang terlalu, udah 1,5 tahun ikut beliau gitu kan, kita udah ngerti lah maunya Pak Gubernur seperti apa gitu. Kalau Bapak tahunya jam berapa tadi Pak? Nonton TV juga tadi. Sebelumnya nggak? Pak Jokowi udah tahu belum? Setelah deklarasi belum? Mungkin sibuk aja dikejar. Berapa sering ngebahas isu ini dengan Pak Jokowi? Enggak, baru tadi. Baru tadi pagi. Nah, baru yang ke Blitar itu saya tanya ke Blitar itu, saya ledekin apa mau minta pendapat Bung Karno apa? Pak, kalau jadi presiden Jokowi mundur Pak, Bapak siap menjadi gubernur dan mungkin wakilnya punya gambaran Pak. Siapa begitu Pak? Kita nggak tahu, tergantung PDIP. Saya nggak tahu. Apakah mungkin dari Rika udah siap loh Pak. Hah? Rika udah siap loh Pak. Siapa? Mbak Rika udah siap. Mbak Rika. Saya udah siap. Kalau Rika siap, kalau Teten Mas Duki gimana? Pak, ada Kan Rika kan calon gubernur, kalau Teten kan calon wakil. Berarti Bang Teten ya Bang? Nanti sama Rika lu curiga melulu gua rapat berdua. Repot juga kita kan. Katanya Bos Sadikin Pak, mungkin nggak Pak? Tergantung partai lah. Tapi Pak bisa Tapi memungkinkan kalau bahwa suruh pilih, kita pilih yang ya tergantung ini lah. Pak, tapi ada nggak Pak katanya bahwa DKI akan Bapak jadi gubernur, wakilnya akan tetap artinya Gerindra juga punya hak untuk mengusung. Nanti Gerindra Sebetulnya sih berhak saja Gerindra mengusung, tapi secara etika politik kan tidak. Ya kan kita kan bergabung, satu PDIP, satu Gerindra. Nah dulu juga sama kan, kalau saya ikut masuk ke PDIP kan nggak enak sama Gerindra juga kan waktu itu kan. Saya bilang saya harus di Gerindra dong baru bisa pas. Saya juga dekat sama Ibu Mega kan. Nah sebenarnya Pak Prabowo kalau mau sama-sama dua-dua di PDIP juga oke aja kemarin gitu kan. Penting Pak Prabowo kan mendukung siapapun yang mau memperbaiki negeri ini beliau dukung. Jadi sebenarnya lebih fair harus dibagi. Nah kalau dibagi gitu kan. Nah sekarang kalau udah PDIP-nya sudah ke sana harusnya PDI Perjuangan juga gitu.
menurut saya. Pak udah ada tanggapan Pak Prabowo Katanya belum sih? ada, Belum telepon. katanya tadi komunikasi dengan PDIP, telepon Enggak, saya di BBM ini di tweet sama. dimajukan Pak Jokowi kan. Pak, artinya Pak, kalau dari tanggapan sendiri, Gerindra salah perhitungan ketika memajukan Pak Jokowi sebagai gubernur. Pak, artinya Enggak menjadi juga. saingan Prabowo Pak di Enggak Pilpres. juga. Pak Prabowo nggak pernah berpikir seperti itu. Kalau kita ngomong balik, Pak Prabowo nggak. Pak Prabowo senang aja. Kalau memang harus Pak Jokowi maju, ya kita sama-sama berjuang bersaing untuk lihat. Toh yang penting kan karena kami sangat yakin bahwa rakyat Indonesia itu lebih ngerti mana yang terbaik gitu loh. Jadi bagi saya tentu akan mendukung Pak Prabowo, Pak Jokowi, siapapun yang punya keinginan perbaikan negeri ini pasti kita dukung. Nah soal siapa terpilih, saya kira rakyat Indonesia udah tidak bodoh lagi gitu loh. Lihat rekam jejak lihat masing-masing. Pak, ada khawatiran warga Jakarta marah Pak, termasuk birokrat di DKI Pak ketika belum selesai. Rasa kecewa Pak? Enggak juga, saya udah pengalaman kayak gitu. Aku di bupati, aku DPRD dulu aku cuma 6-7 bulan. Terus aku jadi bupati 16 bulan pindah ke gubernur, buat happy-happy aja orang Belitung Timur. Yang penting kan gini, yang penting rakyat ngerti, kamu pergi itu bukan serakah, tapi dalam mengemban tugas. Apalagi seorang Pak Jokowi kan, Pak Jokowi kan jelas. Saya masih ingat waktu malam itu ketika ketemu dengan Pak Prabowo, kan kami cuma 7 kursi. Lalu bilang sama Pak Jokowi, gimana kalau PDIP menolak Pak Jokowi pasangan dengan saya? Lalu salah satu opsinya adalah mengatakan Gerindra akan bergabung dengan partai lain mencalonkan Pak Jokowi dan saya. Pak Jokowi langsung mengatakan tidak. Kalau saya tidak diperintah partai, saya tidak akan pernah maju. Ini tegas. Sama Pak Yusuf Kala minta Pak Jokowi ke Jakarta. Beliau katakan tidak. Saya katakan dalam rangka untuk kebaikan rakyat. Ini bukan partai loh. Pak Jokowi selalu percaya yang bisa nasionalisme, rumah besar nasionalis, kaum marhaen bisa dapat wujud keadilan sosial itu hanya di PDI Perjuangan. Itu ada di otaknya, persepsinya Pak Jokowi. Nah makanya ketika partai memerintahkan beliau lakukan apa saja, beliau lakukan kenapa? Karena beliau yakin perintah ini akan membuat mewujudkan keadilan sosial. Nah ini sesuatu yang berbeda. Mereka tadi diperintahkan itu pasti siap. Nah sama seperti perintah presiden, karena untuk yang lebih baik kan. Ibu Megawati juga yakin selama 1 tahun ini Ibu Megawati juga kenal sama saya gitu loh. Ini bisa gitu loh. Kata Pak Jokowi, saya udah terbukti bantu beliau, nah beliau dinaikkan lebih tinggi. Nah dibagi ini. Nah, sesuatu yang saya kira rakyat akan ngerti. Sama ketika saya dulu berhenti dari bupati, saya calon gubernur, kenapa rakyat bisa ngerti dukung saya sampai naik 63% di tempat saya? Karena saya katakan saya mau membuat sistem pensiun pertama di Provinsi Papua. Kalau saya sebagai bupati tidak bisa, saya menipu kalian. Kalau saya terus bertahan jadi bupati, saya nipu kalian, saya hanya memperpanjang karir politik saya. Saya lebih baik jadi bupati 10 tahun, umur 50 baru jadi gubernur, umur 60 selesai, 62 saya ikut pemilu jadi DPR RI sampai 67. Lalu kalau udah tua malas jalan jadi DPD mungkin 72. Nah saya kan mengatur gitu sehingga saya dipelihara negara seumur hidup saya gitu loh. Tapi rakyat nggak bisa nunggu. Nah saya sampaikan kita akan menghadapi AFTA 2015. Nah waktu saya disuruh minta kembali ke Belitung, Bangka Belitung jadi gubernur 2012, saya tidak mau. Karena saya tidak sanggup menyiapkan Bangka Belitung jadi pusat untuk menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Kalau 2012 tinggal 3 tahun, 2 tahun harus di DKI. Nah sekarang Pak Jokowi juga, kita di sini kan terus, kita juga didiskusi kan. Banyak sekali persoalan itu harus diselesaikan di pusat gitu loh, di Jakarta. Bung Karno bisa berhasil bangun Jakarta karena Bung Karno memiliki hak menunjuk gubernur atau wali kota Jakarta. Nah harusnya saya bilang Presiden Indonesia harus punya 2 wapres. Wapres pertama ngurusin Indonesia, wapres kedua tuh ngurusin Jakarta gitu loh. Itu harusnya seperti itu ideal. Kalau Pak Jokowi presiden, tugas Bapak sebagai gubernur nanti lebih mudah dong? Oh pasti lebih mudah. Saya kira Pak Presiden kalau terpilih ya, pasti sering ngajak gubernur untuk diskusi. Saya kira seperti itu. Itu yang dimauin, yang diminta oleh Pak Sutioso sebetulnya. Pak Sutioso dulu minta sebetulnya rapat-rapat kabinet yang penting harus dihadiri gubernur DKI gitu loh. Bukan terpisah. Itu yang diminta dari Bang Yos dulu. Konsepnya seperti itu. Tapi kalau Bapak Nah itu kita nggak tahu itu. bersedia nggak Pak? Bersedia nggak Pak? Kita nggak tahu soal itu. Kenapa kita tidak tahu?
Karena bagi kami kan jadi model gitu ya. Jadi model sebuah showcase bahwa stigma tidak ada pejabat yang jujur melayani itu salah. Selama kan persepsi orang seperti itu. Makanya Gerindra menemukan kami, tawarkan kepada PDIP untuk itu sebetulnya. Bahwa tuh ada orang yang bekerja mati-matian, yang pasang badan, yang tidak korupsi, yang habiskan waktu berhari-hari, bermalam-malam untuk kemajuan rakyat itu ada. Kalian aja berpikir pejabat tuh hanya main golf atau jalan-jalan gitu loh. Nah kita pertontonkan nih selama 1 tahun lebih gitu. Nah ini ada. Nah kalau dia dipasangkan sebagai cawapres, nah saya tidak tahu perintah partai seperti apa gitu. Saya nggak tahu. Masuk Pak Prabowo. Makanya saya tidak tahu apakah Gerindra bisa dapat 20% atau saya tidak tahu. Tapi satu hal yang menarik kan bahwa di DKI hari ini kalau tidak ada siapapun gubernur, wakil gubernur, saya yakin seluruh Indonesia, bupati, wali kota terbaik, gubernur terbaik di seluruh Indonesia pasti sudah berani mencalonkan diri ke Jakarta untuk jadi gubernur DKI karena sudah kita buka jalan bahwa orang itu mulai mengerti kalau pilih orang bukan berdasarkan dari suku atau kabupaten provinsi saya, tapi yang dilihat tuh rekam jejak. Nah ini yang diyakini oleh Pak Prabowo dan Ibu Megawati waktu mencalonkan kami. Yang dijual apa? Nggak populer nih, nggak laku, nggak apa-apa. Ibu Mega tetap bilang. Prabowo juga sama. Yang kita didik warga DKI itu adalah ini ada orang dengan rekam jejak bagus, walaupun belum kalian kenal, tapi silakan cari bukti di mana jeleknya mereka. Kalau tidak terbukti, kalian mau pilih atau tidak? Tidak pilih ya sudah hak kalian. Tapi kami tawarkan ini tanpa bayar, tanpa pungutan. Nah itu yang sudah dilakukan. Dan hari ini, makanya saya juga orang mengatakan nggak mungkin juga. Saya sempat ngomong ini, jangan menganggap remeh seorang Ibu Megawati Soekarno Putri. Orang salah menilai beliau. Nah saya kenal beliau cukup lama. Misal contoh pertama, banyak orang tidak pernah sangka bagaimana Ibu Megawati mau pasangkan Jokowi dan Ahok. Padahal hampir semua mengatakan Jokowi dan Deddy Miswar. Dari sisi agama, Betawi, aktor. Tapi Ibu Megawati mengatakan, saya sedang menjual rekam jejak. Pak Deddy Miswar belum pernah jadi bupati kepala daerah. Makanya harus dipasangkan kalau harus di Ahok. Kalau soal dia turunan Cina Kristen, kita nih negara NKRI nih, Bhinneka Tunggal Ika nih. PDIP rumah besarnya nasionalis. Nggak bisa dengan alasan itu lalu dicoret. Nah itu Ibu Megawati. Orang nggak pernah pikir tinggal berapa jam diputuskan Jokowi Ahok. Lalu kedua, ketika Pak Taufik Kemas meninggal, semua orang menganggap Ibu Megawati pasti pilih anaknya lah, siapa lah gitu loh. Tapi Ibu Megawati memang tidak. Kenapa pilih Pak Sudarto? Ini adalah ajudannya Bung Karno yang tahu persis 4 pilar negara. Nggak pernah orang berpikir Ibu Megawati lakukan ini. Nah ketika putusan Pak Jokowi pun, saya pun orang mengatakan pasti Ibu Megawati masih pengen jadi presiden. Pak Jokowi cuma jadikan wakil. Nah saya udah bilang sama teman-teman, kalau menurut pengalaman saya, kalau sampai mencalonkan presiden, tidak mungkin Ibu Megawati lakukan. Kalau memang beliau menganggap Pak Jokowi siap dan saya siap untuk jadi gubernur, pasti beliau akan calonkan. Ini akan negarawan seorang Ibu Megawati yang orang selalu menganggap remeh beliau. Beliau bukan dianggap ibu rumah tangga lah, apalah. Saya kira tidak. Kenapa ya orang bilang Pak Jokowi selalu nurut sama Bu Megawati? Bukan nurut Ibu Megawati, kan Ibu Megawati adalah representatif dari anak ideologisnya Bung Karno, bukan hanya anak biologis. Bung Karno punya anak banyak, tapi belum tentu anak ideologis. Nah Pak Jokowi melihat Ibu Megawati ada orang yang betul-betul ideologi Bung Karno itu ada di Ibu Megawati, tahu nggak? Sehingga Ibu Megawati ngajak apapun bukan turut, ya tentu Ibu Megawati kalau tidak sesuai dengan ajaran Bung Karno pasti Pak Jokowi tidak mau ikut. Kalau PDIP yang dipimpin Bu Megawati tidak sesuai dengan marhainisme konsep sebagai rumah besar kaum nasionalis, saya berani yakin Pak Jokowi pasti tidak mau menuruti perintah sebuah partai PDI Perjuangan seperti ini.
Saya kira seperti itu. Pak, Ya. kalau ambil cuti apa nggak terlalu panjang Pak? Terlalu lama? Makanya saya tidak tahu. Kan tadi kan kita baru berandai-andai. Mungkin habis ini saya mesti ketemu Pak Jokowi lagi. Tanya gimana. Lepas dari capres, masalah capres Pak. Artinya Kita tolak. artinya yang sisanya kita tolak semua Pak. Tolak DKI dong. tolak. Tolak dong. Kalau nggak sesuai. Walaupun diperbaiki Waktu juga. diperbaiki Pak atau gimana Udah Pak? lewat waktunya, ngapain diterima? Oh jadi artinya pengadaan 100 apa yang Biarin harusnya aja. udah One prestasi berarti ya Pak ya? Iya, harusnya seperti itu. Saya bilang sama di sub seperti itu. jadi artinya yang pengadaan Tadi saya lapor Pak nggak ya? Gubernur juga seperti itu. Bakal rencananya kan Pak Jokowi kan kemarin menganggarkan 20 miliar di APBD bawah tanah Monas di DPR itu gimana Pak?